Memasuki tahun-tahun politik, mulai banyak tokoh publik dan partai politik yang menebar janji-janji manis. Mulai dari PSI yang janjiin BPJS gratis, PKB yang janjiin BBM gratis, sampai Pak Prabowo yang baru-baru ini janjiin makan siang dan susu gratis. Langsung aja kita cek, ini janji manis atau realistis. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Menyambut tahun politik, aku pengen bikin short series Bongkar Fakta yang literally ngebongkar janji-janji manis atau hoax dari tokoh dan partai politik dengan data dan fakta. Buat aku yang bikin jadi lebih pintar karena banyak riset, buat yang nonton hopefully dapat manfaatnya dan jadi bisa bedain nih mana janji yang realistis atau sekedar hoax tahun politik. Di episode pertama ini, aku pengen bahas janji Wasekjen PKB Syaiful Huda kalau PKB dan Caimin menang pemilu 2024. Kira-kira kutipannya begini. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Di pidato lengkapnya sebenarnya ada 4 janji. 1. BBM untuk semua sepeda motor digratiskan. 2. Dana desa dinaikkan dari 1,5 miliar per desa jadi 5 miliar. Ketiga, ada tunjangan kehamilan 6 juta per ibu hamil. Dan keempat, memperpanjang wajib belajar pendidikan dasar dari 9 tahun jadi 18 tahun dan bebas biaya. Sebelumnya disclaimer, video ini nggak kubikin untuk ngebagusin atau ngejelekin pihak tertentu. Kita diskusi dalam demokrasi aja. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Janji yang pertama, BBM bakal digratiskan. Sebelum masuk ke hitung-hitungan, kita coba ngertiin dulu konteksnya. Kalau kita lihat pidato dari Bapak Syaiful, ada beberapa keyword. Pertama, semua yang punya sepeda motor. Kedua, BBM-nya bakal disubsidi gratis tanpa biaya. Nah, tapi kita subsidi. Di sini maksudnya siapa? PKB, Caimin. Yang mensubsidi pastilah negara lewat APBN. Jadi, kita jangan terkecoh. Terus, kalau PKB dan Caimin menang, itu maksudnya PKB jadi partai terbesar di legislatif. Dan Caimin jadi wapres. Tapi, APBN kan perlu approval dari seluruh anggota DPR. Gimana kalau PKB menang tapi jadi kubu minoritas? Nah, silakan kita pikirin masing-masing tuh. Terus, walaupun ini pernyataan dari elit PKB dan sempat direspon Caimin dengan tertawa kecil, jejak digital nggak bisa dihindari. Sekitar 1 tahun yang lalu, Caimin pernah menyampaikan beberapa program PKB di acara PKB Road to Election di Tenis Indoor Senayan. Kita lihat cuplikannya. Menurunkan harga BBM khusus untuk sepeda motor dan angkutan umum. Well, sekarang kita hitung ya. Di tahun 2022, subsidi energi mencapai 551 triliun atau hampir 18% dari total belanja negara. Tapi, 551T ini dibagi untuk BBM, LPG, dan listrik. Kita lihat yang untuk BBM aja ya. Ada subsidi dan kompensasi. Itu totalnya 322 triliun. Nah, untuk menghitung anggaran subsidi BBM 100% untuk motor, kita perlu tahu konsumsi BBM sepeda motor dan harga asli BBM tanpa subsidi. Kita lihat ya, harga Pertalite sekarang 10.000 per liter. Sedangkan harga aslinya itu 11.300 per liter kalau lihat harga jual di SPBU non-subsidi kayak Vivo. Terus, konsumsi BBM di 2022 ada di 30 juta kiloliter, di mana 75% diantaranya itu sepeda motor, menurut data dari Institute for Essential Services Reform. Berarti sekitar 22,5 juta kiloliter. Nah, kalau kita kaliin 22,5 juta kiloliter kali 1.300 per liter subsidinya, kok cuma 29 triliun ya? Tadi subsidinya aja 300-an T. Tenang, ini belum tentu dikorupsi. Tahun lalu, harga Pertalite kan baru naik di September, dari 7.500-an ke 10.000 per liter. Padahal, harga minyak kan udah naik dari awal tahun. Jadi, pemerintah sempat kasih subsidi yang gede sebelum harga Pertalite dinaikkan. Terus, untuk bisa gratisin Pertalite buat motor, tinggal kalian aja nih. Konsumsi motor 22,5 juta kiloliter kali harga keekonomian Pertalite 11.300 per liter. Sama dengan 254 triliun. Ini baru ngomongin Pertalite untuk sepeda motor. Belum soal subsidi untuk angkutan umum yang sempat disebut di pidatonya Caimin. Jadi, apakah ini realistis? Secara anggaran mungkin aja bisa, tapi secara prakteknya gimana? Gimana cara ngatur oknum yang nimbun minyak untuk dijual lagi ke pengguna mobil? BBM bisa aja tiba-tiba langka karena gratis, konsumsi BBM motor bisa meroket drastis, tapi nggak semua bisa dapat jatah.
dan anggarannya udah keluar. Apakah subsidi BBM ini opsi terbaik bagi Indonesia? Karena uang 250T bisa dipakai untuk bangun 1.500 rumah sakit kelas menengah, 110.000 SD, 22.000 puskesmas, atau 1.750 ruas jalan tol baru. Selain itu, program ini juga semangatnya bertolak belakang dengan gerakan menuju green energy atau energi terbarukan. Kalau bahan bakar fosil terus-terusan disubsidi, kapan kita bisa transisi ke energi yang lebih bersih? Polusi udara bakal jadi masalah yang sama nih bertahun-tahun ke depan. Padahal, pemerintahan Pak Jokowi terus mendorong hilirisasi, pembangunan smelter untuk memproses nikel jadi baterai, dan membangun industri EV di Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Coba diskusi di komen ya. Janji yang kedua, dana desa bakal dinaikkan dari 1,5 miliar per desa jadi 5 miliar. Nah, sebagai konteks, ada 75.000 desa di Indonesia. Program dana desa dimulai di tahun 2015 oleh pemerintahan Pak Jokowi dengan anggaran 20 triliun per tahun, atau rata-rata 270 juta per desa. Kemudian naik terus nih budgetnya, sebelum akhirnya flat di angka 70 triliun. Kalau kita hitung simpel aja nih, 70T dibagi 75.000 desa, per desa dapatnya 930 juta per tahun, kalau dibagi rata. In reality, kita lihat update penyaluran dana desa di website Kementerian Desa. Desa-desa di Jawa rata-rata dapat di atas 1 miliar per tahun. Sedangkan desa luar Jawa dapat di bawah 1 miliar. Di masa pandemi, dana desa ini dipakai untuk BLT desa, alias bagi-bagi duit ke hampir 3 juta keluarga. Selain itu, dipakai juga untuk dana operasional desa, program penanganan stunting, penyertaan modal BUMDes, dan lainnya. Kalau mau dinaikin jadi 5 miliar per desa, berarti budgetnya bakal naik jadi 375 triliun, atau 4 kali lipat lebih tinggi dari anggaran sekarang. Nah, pertanyaannya, bisa nggak? Bisa aja, tapi again, apakah ini opsi terbaik buat Indonesia? Nanti kita bahas di akhir ya. Lanjut, janji yang ketiga, tunjangan kehamilan 6 juta per ibu hamil. Kita lihat cuplikannya. Karena itu yang masih jomblo, secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Well, support untuk ibu hamil itu bagus. Tapi, kalau konteksnya seperti kata Pak Syaiful tadi, rasa-rasanya sangat keliru. Menurutku, pernikahan itu bukan hanya soal hamil dan punya anak. Dan punya anak itu nggak hanya soal biaya. Iya, kehamilannya ditanggung, tapi setelah anaknya lahir, orang tuanya siap mental dan finansial nggak untuk mendidik anaknya? Dan again, kalaupun terrealisasi, tunjangan kehamilan ini bukan dibiayai Gus Muhaimin, tapi oleh negara lewat APBN yang bersumber dari uang rakyat juga. FYI, Indonesia kita tuh nggak pernah kekurangan anak-anak muda seperti negara Singapura atau Jepang. Tapi, kita selalu kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan janji yang keempat, yang sebenarnya lebih berbobot, tapi nggak terlalu viral, mungkin karena nggak bagi-bagi duit. Masa wajib belajar pendidikan dasar mau diperpanjang dari sekarang 9 tahun jadi 18 tahun dan bebas biaya. Sekarang anak Indonesia wajib sekolah 6 tahun SD plus 3 tahun SMP. Sebenarnya, dari 2013, udah ada beberapa provinsi yang mewajibkan tambahan 3 tahun SMA atau SMK. Which is make sense, karena 56% angkatan kerja Indonesia itu belum lulus SMA. Di RUU Sisdiknas yang baru juga ngatur wajib belajar 13 tahun. Tapi, sampai sekarang belum disahkan oleh DPR nih. Padahal, Pak Syaiful Huda yang koar-koar tadi adalah Ketua Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan. Jadi, daripada bikin program wajib belajar 18 tahun, kenapa nggak yang wajib 13 tahun itu diprioritaskan untuk segera direvisi dan disahkan dulu? Ini belum lagi ngomongin janji bebas biaya ya, uangnya dari mana? Overall, menurutku ini janji politik pada umumnya sih, yang nggak dilengkapi dengan paparan yang lebih realistis. Mungkin belum, semoga nanti ada ya. Dan 3 dari 4 janji ini sifatnya tuh bagi-bagi duit, yang selesain masalah jangka pendek, tapi malah bikin persoalan jangka panjang. Rakyat bisa jadi lebih males untuk berjuang dan berusaha, karena banyak biaya yang udah dimudahkan oleh pemerintah. Belum lagi ngomongin soal anggaran. Kalau pendapatan negara tumbuh normal, tapi banyak belanja baru, pos mana yang harus dikorbankan? Atau jangan-jangan tarif pajak nih yang bakal dinaikkan? Atau nambah utang lagi? Harusnya janji manis ini nggak perlu kita tanggepin terlalu serius, tapi semoga kita semua bisa berpikir lebih kritis ya, dan nggak terlalu mentah-mentah perkataan politisi. Semoga video ini bermanfaat. Next, kita bongkar fakta apa lagi nih? Nggak mesti janji politik, hoax yang beredar juga ayo. Tulis di komen ya. Thank you for watching till the end. See you di video lain dan bye-bye.